Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol santai nih sama salah satu owner UKM di Yogyakarta di bidang percetakan. Kira-kira siapa ya? Tonton sampai habis ya. Baiklah, sekarang kita sudah bersama Bapak Roni Sugiarto selaku owner percetakan Sentra Grafindo. Bapak kami meminta izin untuk melakukan sedikit tanya jawab terkait bisnis Bapak yaitu percetakan Sentra Grafindo. Ya. Bagaimana awal mula Bapak terjun ke dalam bisnis ini? Boleh diceritakan sedikit Pak? Oh iya. Awal mulanya sekali ya kita terjun di dunia percetakan ini ya awalnya tetap belajar dulu ya, kita harus tahu nggak bisa yang namanya bisnis itu langsung jadi ya, kita harus menimba ilmu dari orang-orang yang sudah senior kita ya, itu jadi artinya awal mulanya ya saya bekerja dulu di tempat percetakan lain gitu. Yang pertama saya pernah bekerja di percetakan Mitra Aksara Mulia itu dari daerah Gayam. Itu juga saya belajar mulai dari desain, mulai dari proses cetak itu di situ. Yang kedua juga bekerja di biro desain. Biro desain dulu di dekat keraton itu. Jadi saya kalau menimba ilmunya pagi kerja di biro desain itu, sorenya saya kerja di Gayam, jadi 2 kali tempat kerja. Di situ berproses ya, artinya kita ambil poin-poinnya, bekerja seperti ini lah, itulah yang membangun diri kita ini untuk menjadi wira swasta yang handal berangkat harus dari belajar dulu. Nah itu awal mulanya sekali seperti itu. Itu terjadi pada tahun 1994 ya, nah seperti itu. Nah, mungkin awal mulanya itu dulu. Nah, mungkin. Terus selanjutnya pada awal memulai bisnis untuk modalnya apakah Bapak menggunakan modal pribadi atau bagaimana? Nah, melanjutkan yang tadi ya, jadi awal mula tadi setelah belajar, kita itu belajar juga banyak ya. Terus beberapa tempat, bahkan yang tempat terakhir di percetakan ASKO, namanya percetakan yang waktu itu sudah besar ya, kayak inilah besar ini. Nah, kita menimba ilmu di situ, saya bekerja di situ berapa tahun. Nah, setelah itu baru saya memulai bisnis yang pertama, itu biro desain ya. Namanya dulu kantornya Vivase ya. Vivase itu artinya yang cepat, Vivase ya. Nah, awalnya situ biro desain. Jadi kita hanya desain tiap hari, itu desain pagi, siang, malam gitu. Nah, terus pada tahun 2002, nah ini saya punya keinginan mengembangkan ke produksinya ya, yaitu percetakan alat percetakan ini. Nah, di situ itu mulai percetakannya resmi berdiri pada 02/02/2002. Jadi 02/02/02 ini awal mula berdirinya percetakan Sentra Grafindo. Nah, tadi mengenai permodalan gimana? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Memang kalau usaha itu memang harus ada modal ya. Nggak bisa kita berjalan tanpa modal. Jadi waktu itu kan kalau start dari awal kita modal memang nol. Dari berangkat ke Jogja itu istilahnya dengan orang tua ya, hanya dimodali ya uang saku lah sama doa lah. Intinya selama ini berproses di sini ya, itu kita gimana caranya bertahan hidup. Akhirnya dengan modal sedikit yang sudah ada, saya mendirikan biro desain tadi, terus ditambah modal ya pinjaman ya, otomatis kita ada link bisnis temen ini yang bisa meminjami modal ya, kita pinjam modal dari situ ya, jadi modalnya seperti dari itu. Nah itu startnya kita awal percetakan
percetaan di Sentra Grafindo kita meminjam modal dari pihak ketiga, intinya seperti itu. Ya. Untuk nama bisnisnya kan Sentra Grafindo. Ya. Apakah ada filosofi khusus terhadap nama tersebut? Kalau khusus sebenarnya enggak ya, kan Sentra itu kan pusat ya. Grafindo itu sebenarnya kan dulu ya sekitar Grafika Indonesia ya. Jadi artinya pusatnya Grafika Indonesia. Nah, ini intinya hanya seperti itu. Jadi kita gabung-gabung Sentra Grafindo. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau masalah nama ya itu. Jadi kalau kita membuat suatu usaha memang harus yang jangan asal-asalan ya. Jadi kalau ada bisnis yang namanya asal-asalan itu juga akhirnya kayaknya kayaknya booming di situ sebentar. Setelah itu mungkin ya. Nah, kalau kita membuat suatu nama itu harus yang punya apa ya ke depan itu perusahaan itu kalau sampai besar tetap namanya yang bagus gitu. Nah, ya kita membuat Sentra Grafindo harapannya seperti itu. Bagi tentunya seperti tadi Sentra itu pusat Grafindo Grafika Indonesia. Jadi misalnya ya kalau diterjemahkan mungkin pusatnya Grafika Indonesia kan gitu kan. Nah, mungkin itu ya. Selanjutnya, kira-kira apa yang membedakan bisnis Bapak dari bisnis serupa yang lainnya? Yang membedakan bisnis grafika ini ya, kalau yang serupa lainnya kan kalau percetakan luas, ada yang namanya outdoor digital printing ya kan. Nah, kalau percetakan ini lebih banyak ke offset. Itu kalau yang dulu, tapi untuk zaman sekarang ini harus digabung karena ke depan itu arahnya memang semua percetakan arahnya ke digital. Gitu. Tapi untuk kondisi ini memang offset masih dipakai. Tapi nanti mungkin 10-20 tahun lagi mungkin offset sudah hilang. Ganti yang sistem digital. Kita kayak digital printing. Sekarang pernah ngeprint A3 kan? Ya. A3 Press itu termasuk teknologi yang digital baru itu. Kalau offset yang masih pakai tinta disetel lama itu membutuhkan waktu proses lama. Cuma costnya lebih murah. Nah, suatu saat kalau nanti sistem digital ini sudah biayanya murah, itu orang pasti akan beralihnya ke digital. Kalau sekarang melayani yang sedikit, nah, seperti itu. Apalagi bagaimana kisah selama menjalankan bisnis ini terkait lika-liku ketika menjalankan bisnis? Kemudian apakah pernah berada di titik terendah ketika menjalankan bisnis? Itu ya namanya orang usaha hampir semuanya ada apa ya tantangannya ya, ada masalah yang ini, ada ini ya sambil jalan aja ya kita. Tapi semua sambil sama ya. Pada suatu titik kesulitan sampai sulit itu ya pernah. Tapi kita bertahan sehingga kita bertahan sampai sekarang. Pada kondisi pandemi ini kemarin juga kalau dibilang kita sulit sekali gitu. Kita kemarin hampir karyawan banyak kita liburkan, nggak ada kerjaan, nggak ada proyek lagi. Gimana untuk operasional? Jadi artinya ini kemarin kita juga hanya bertahan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Kalau masalah lika-likunya tantangannya banyak ya. Kita kalau memang itu pernah juga lelang, ada lelang di Dirjen Keuangan itu karena waktunya nggak nyada di akhir tahun, itu dana hangus, nggak bayar, nah itu ya 1M berapa, itu juga pernah. Gitu. Ya, jadi artinya lika-liku seperti itu biasa. Makanya kita tetap jadi pengusaha percetakan ya. Jadi itu harus intinya fokus konsisten. Ya udah, bidang saya kalau memang itu ya digeluti. Karena tidak menguntungkan biasanya anak-anak orang yang sudah punya itu ya hanya sambil lalu akhirnya juga jatuh juga, hanya berjalan beberapa tahun jatuh. Nah, kita kan memang dari nol kan, jadi naiknya step by step.
Nah, jadi kita lebih hati-hati lah. Apakah ada tips dari Bapak dalam membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan? Ya, kalau tips itu ya harus ada ya. Jadi artinya sesibuk apapun pekerjaan kita kan harus tetap bisa mencurahkan waktunya untuk keluarga juga. Jadi kalau saya sih ya di kerja ya harus kita jam produktif itu ya kita jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Ya untuk kantor ya kita full di kantor. Tapi kalau sudah waktunya pulang rumah itu harus kita ya lebih banyak fokus di rumah. Walaupun kalau namanya pekerjaan lagi banyak itu mau kita di kantor 24 jam itu ya nggak selesai juga gitu. Jadi kita harus tetap ya nanti dipikir dari rumah, misalkan ada masalah dikit kan biasa ada yang waktu malam itu. Nah seperti itu. Jadi artinya tetap harus bisa membagi waktu lah untuk keluarga dan rumah. Karena kalau dihapuskan untuk kantor pun nggak habis gitu waktu kita. Mau sampai di sini jam 12 malam baru pulang itu ya kerjaan nggak selesai juga gitu. Makanya kan ya sebisa mungkin lah kita membagi antara pekerjaan yang di kantor dan di rumah. Nah, terutama untuk hari-hari libur kita kan banyak di rumah. Bagaimana cara Bapak dalam menjalani dengan karyawan atau dengan kolega bisnis? Cara menjalin hubungan ya, ya banyak cara ya dalam arti menjalin hubungan dengan kolega ini kan memang yang namanya menjaga konsumen itu susah. Kadang kita sudah berbuat sebaik mungkin, ternyata ada kurang dikit, ya mereka mungkin bisa lari pindah tempat lain. Ya kita selama ini ya alhamdulillah ya artinya yang karyawan kita sudah memaklumi lah yang namanya konsumen pindah sini akhirnya balik lagi itu biasa. Jadi artinya kita yang penting kita layani sebaik mungkin, kita hasilnya kita buat semaksimal mungkin. Ya kalau sudah seperti itu kok masih kurang puas, ya memang itu sudah di luar kita gitu ya. Jadi artinya ya kita yang penting dalam menjaga hubungan konsumen ya komunikasi satu. Komunikasi dengan konsumen itu harus kita. Jadi artinya sering kita sapa, pelayanannya cepat bagus. Kalau kesini ya kita layani dengan baik, itu insya Allah lah itu konsumen akan kembali. Tapi kalau kita dari depan sudah sudah kurang bagus gitu ya, pelayanannya hasilnya juga kurang bagus, nanti ya mesti konsumen akan lari. Mungkin titik-titiknya pendeknya seperti itulah. Nanti kalau mau panjang bisa. Ada pesan atau saran untuk teman-teman ketika akan memulai bisnis Bapak? Oh ya, jadi saran dan pesan ya. Jadi kalau mau mulai bisnis itu tidak harus langsung besar. Ya, apapun ya, misalkan bidangnya situ mau melangkah ke wira swasta itu dicari dulu yang cocok dengan kita apa. Misalkan kalau cocok udah langsung nggak perlu modal besar. Kalau dengan misalkan bidang grafika gitu ya, itu kan memulainya nggak harus langsung beli mesin yang kelihatan, itu nggak perlu. Jadi mesin awalnya ya udah bikin kantor di rumah dulu, nyekat satu kotak, kasih komputer, bisa desain, tulisi percetakan Yasmin, nah gitu bisa juga kan. Dari situ kan orang situ harus mulai pemasaran, mengenalkan. Pak saya bidangnya percetakan ini nanti ada solder 1 2 itu proses waktu yang dari 1 konsumen jadi 2 menjadi 4 menjadi 8 kan. Nah disitulah berjalan mulai percetakan. Nah nanti berkembang mungkin setahun kita beli mesin 1, tahun kedua tambah maju lagi mesin 1 lagi, tambah ketiga, nah gitu. Jadi artinya nggak bisa langsung orang, kecuali anaknya orang kaya kan, anaknya kaya udah dimodali bapaknya ya
Tapi rata-rata kalau yang sudah dimodali itu kurang hati-hati gitu. Tapi kalau kita step by step, sedikit namanya menanjak itu ya insya Allah lebih. Ya, jadi syarat dan usahanya itu ya, kalau mau mulai usaha satu harus dipilih dulu yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita ya istilahnya. Yang kedua harus konsisten. Jadi usaha itu jangan disambi-sambi, itu harus fokus. Ya, fokus kalau misalkan grafika ya udah grafika itu sampai jadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi fokus, konsisten, ya jujur, ya termasuk hal yang itulah, ya yang amanah, harus tepat waktu, harus itu yang insya Allah akan bisa berkembang usaha. Untuk memulai suatu usaha seperti itu, jadi konsisten menjaga konsumen, ya jadi jangan baru usaha nanti masih proses 1 bulan terus menyerah ya. Prosesnya mau panjang, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dapat order 1 nggak apa-apa. Itu nanti akan berproses dan mendidik mental kita gitu. Kalau mungkin sekarang itu kok malu gitu ya, mungkin mau masuk kantor sana, mau kantor sini malu, nanti akan berproses di situ. Kan kita harus sudah niat usaha itu gimana caranya harus berjalan. Ya berjalannya gimana? Ya udah kita maksimalkan kemampuan kita, ya mulai dari di marketing itu masuk kantor sini, masuk ini, itu nggak usah. Ya itu yang menghidupi kita, yang membentuk kita itu ada di situ. Saya yakin kalau masih gini-gini malu suruh menghadap siapa kampus kemana, nggak ada misalkan mencari kerjaan itu, tapi nanti akan terbentuk dari situ. Nah, kalau sudah situ nanti ya punya modal utamanya itu. Nah, apalagi didukung dengan modal finansial, lebih cepat suksesnya. Mungkin itu ya. Ya, apalagi yang perlu ditambahkan ya ngomong. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya meminta maaf bila ada salah-salah kata. Ya. Terima kasih banyak. Ya, jadi ini untuk adik-adik ya, adik-adik dari mana? Istiqomah. Akakom ya. Amikom ya. Ini kan jurusan yang peluangnya banyak. Jadi harus ditekuni, harus yang kalau memang sudah konsisten di bidang itu ya juga makin ke situ. Ya kalau percetakan ini, grafika ini ya nyerempet lah kesananya ada, mesti ada. Cuma kalau mau belajar lebih dalam ya memang perlu waktu ya. Jadi ya pesan saya ya penting semangat dulu, sekolah diselesaikan ya kan. Nah, nanti kalau sudah kan, kalau mau sini melihat proses produksi boleh ya, mulai dari depan, dari proses ini bisa. Mungkin itu ya. Nah, doakan juga sukses semua.